Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ventilasi tambang dengan jaringan ventilasi tambang bawah tanah dengan dosen pengempu Ibu Delita Ega Andini STMT. Sebelumnya perkenalkan, saya Janes Ananda Syaputra, biasa dipanggil Janes, dengan NIM 10322111059. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 6 pada program studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bangka Belitung. Baiklah, apa itu ventilasi tambang? Ventilasi tambang yaitu sistem yang mengatur aliran udara di tambang, baik secara alami maupun secara mekanis. Di sini kita akan menjelaskan apa itu secara alami dan secara mekanis. Selanjutnya, ventilasi itu sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan tambang di bawah tanah. Jaringan ventilasi menyediakan udara segar dan sistem ini juga menghilangkan gas berbahaya, juga mengontrol suhu di dalam tambang. Jenis sistem ventilasi yang seperti yang saya bilang tadi, ada ventilasi alam dan ada juga ventilasi mekanis. Seperti yang ada di gambar, ventilasi alam itu apa? Ventilasi alami yang bergantung pada perbedaan tekanan udara. Perbedaan suhu juga mempengaruhi ventilasi alami. Sistem ini juga sederhana, tetapi kurang dapat diandalkan. Seperti yang kita lihat di gambar, pada sistem ventilasi alami ini, dia tidak menggunakan unsur bantuan dalam menggunakan ventilasi. Ventilasi alam juga disebabkan udara, jadi dia mengandalkan udara. Pada downcast shaft lebih dingin daripada upcast shaft dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan densitas antara dua udara yang saling berhubungan. Yang kedua itu ada ventilasi mekanis. Dia menggunakan alat pendukung seperti kipas untuk mengontrol aliran udara. Sistem ini lebih efektif dan efisien dan dapat diandalkan. Ventilasi mekanis memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi, tetapi ventilasi mekanis juga adalah jenis ventilasi di mana aliran udara masuk ke dalam tambang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat mekanis. Ada 3 metode yang digunakan dalam ventilasi ini. Yang pertama itu ada metode hisap atau metode tarik atau dinamakan exhaust system. Yang kedua ada metode hembus atau metode dorong atau yang disebutkan dengan forcing system. Yang ketiga ada metode hisap hembus atau overlap system. Nanti kita bahas ini. Di sini dalam ventilasi ini ada peralatan ventilasi yang dimana ketika ventilasi digunakan semua alat ini harus dihidupkan. Yang pertama itu ada kipas ventilasi, ada poros ventilasi, dan juga ada pintu ventilasi. Setiap komponen penting untuk operasi yang aman dan efisien. Peralatan ini bekerja bersama untuk memastikan kualitas udara dan kenyamanan pekerja dalam tambang. Yang pertama itu ada kipas ventilasi. Apa itu kipas ventilasi? Kipas utama menggerakkan udara ke seluruh tambang. Yang kedua ada juga kipas lokal membantu ventilasi di area tertentu. Yang kedua ada alat yang dinamakan poros ventilasi, yaitu antara penggabungan antara antara atas tanah dan juga di bawah tanah terowongan. Poros penghubungan permukaan dengan jaringan bawah tanah. Mereka menyediakan jalur udara masuk dan keluar. Itu yang dinamakan poros ventilasi. Yang ketiga itu ada yang namanya pintu ventilasi. Pintu ventilasi ini mengontrol aliran udara antara bagian tambang. Pintu ventilasi juga menjaga tekanan yang tepat. Nah, di sini kita akan menjelaskan contoh penerapan di perusahaan PT Cibaliung Sumber Daya atau sering disingkat dengan PT CSD. PT CSD ini berada di lokasi di Provinsi Banten dengan pertambangan emas. PT CSD ini menggunakan metode cut and fill dan dia menggunakan sistem
pertambangan di bawah tanah atau underground yang pastinya harus menggunakan ventilasi. PT CSD ini menggunakan ventilasi alami dan mekanis, yang dimana ventilasi ini digabungkan sehingga menjadikan ventilasi kombinasi untuk hasil yang lebih efisien. PT CSD ini juga melayani kebutuhan udara dalam operasi penambangan untuk produksi biji dan emas. Nah, prinsip desain jaringan ventilasi itu ada 3, yang dimana antara 1, 2, dan 3 ini saling berkaitan. Yang dimana yang pertama adalah hukum aliran udara, yang kedua ada kebutuhan udara, yang ketiga itu ada faktor tambang. Desain ventilasi mengikuti hukum aliran udara dasar. Untuk apa? Perhitungan kebutuhan udara ini penting untuk keselamatan dan juga faktor-faktor tambang mempengaruhi desain sistem. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah jaringan ventilasi harus menggunakan 3 prinsip ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, metode ventilasi tambang bawah tanah ini ada 3. Ini lebih ke metode ventilasi mekanis, yaitu ventilasi dorong, yang dimana udara didorong masuk ke dalam tambang. Metode ini cocok untuk terowongan buntu yang pendek. Yang kedua ada ventilasi tarik atau force system ini udara ditarik keluar dari tambang, idealnya untuk tambang dengan resiko gas tinggi. Yang ketiga itu adalah ventilasi kombinasi, di mana metode ini menggunakan antara dorong dan tarik. Ventilasi dorong dan tarik memberikan hasil yang fleksibilitas dan efisien, yang dimana ini digunakan pada perusahaan CSD. Apa sih tantangan dalam jaringan ventilasi ini? Di sini kami ada beberapa tantangan, ada 4 tantangan, yang dimana yang pertama itu adalah kedalaman tambang. Seperti kita ketahui, semakin dalam tambang tersebut maka semakin besar tekanan dan suhu yang berada di dalamnya. Yang kedua itu ada manajemen biaya, yang dimana semakin dalam tambang terowongan maka semakin panjang juga ventilasi yang harus kita bangun. Makanya di sini kita membutuhkan manajemen biaya. Tantangan yang ketiga itu adalah geometri kompleks. Untuk apa? Untuk keberlanjutan ventilasi ini. Begitu juga kondisi geologi. Itulah 4 tantangan dalam jaringan ventilasi. Di sini kita akan menjelaskan studi kasus jaringan ventilasi tambang bawah tanah di tambang emas masih berada di PT Cibaliung Sumberdaya yang berada di Provinsi Banten ini. Apa itu permasalahannya? Seiring dengan bertambahnya kedalaman tambang, kebutuhan ventilasi ini meningkat untuk memastikan keselamatan pekerja, mengendalikan konsentrasi gas beracun, serta menjaga suhu dan kelembapan udara dan batas yang aman. Langkah untuk meningkatkan efisiensi sistem ventilasi ini ada beberapa. Yang pertama ini menggunakan simulasi CFD atau Conventional Fluid Dynamic. Apa itu? Dia digunakan untuk memprediksi aliran udara dan mengoptimalkan distribusi udara agar lebih efisien. Yang kedua, langkah untuk meningkatkan efisiensi sistem ini menggunakan kipas hemat energi dengan sistem kontrol otomatis agar lebih mudah dalam mengontrol kipas yang ada di ventilasi tersebut, baik kipas utama maupun kipas lokal. Langkah yang terakhir yaitu ventilasi adaptif yang berdasarkan kebutuhan operasional tambang, menggunakan peralatan yang dimana dibutuhkan saja agar lebih efisien. Dan hasil implementasi dari langkah-langkah yang kita jelaskan tadi, kesalahan yang CSD ini yang terletak di Provinsi Banten, yaitu yang pertama kualitas udara meningkat signifikan. Yang kedua, insiden kecelakaan berkurang drastis. Yang ketiga, sistem ventilasi tarik digunakan. Akhirnya kapasitas kipas disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.